Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melly Nindya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Job Sharing yang beranggota Edi Joko Prayitno dengan NIM 111119382, Eka Nur Aziza dengan NIM 111119383, Melita Rimanta dengan NIM 1119400, Melly Nindya dengan NIM 1119402, dan Salsabila Indriani dengan NIM 1119412. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nur Aziza dari kelompok 3 dengan nomor NIM 1119383. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian job sharing. Job sharing adalah suatu sistem kerja yang mengatur dua orang untuk mengerjakan satu tugas secara bersama-sama. Jadi dua karyawan akan saling bekerja sama dan mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menyelesaikan satu pekerjaan yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh satu orang. Job sharing yaitu pendekatan pekerjaan yang menarik bagi orang yang ingin bekerja lebih sedikit dari 40 jam per minggu. Dalam job sharing ada dua orang yang berbeda dengan waktu kerja yang berbeda menjadi satu pekerjaan dalam cara yang telah disepakati dan dibayar sesuai dengan kontribusi mereka. Jadi, job sharing harus memperhatikan berbagai pertimbangan karena ada keuntungan dan kerugiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Indriani, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan job sharing. Yang pertama, keterampilan dan pengalaman, khususnya jika karyawan saling melengkapi. Meningkatkan pemecahan masalah dengan cara yang lebih beragam. Kontinuitas dan cakupan pekerjaan yang lebih besar. Kesinambungan keterampilan dan pengetahuan, sehingga tidak masalah jika salah satu karyawan resign suatu hari nanti. Karyawan dapat mempertahankan pekerjaannya di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Tingkat antusiasme dan produktivitas tinggi, ketidakhadiran dan kelambanan yang berkurang. Kemampuan untuk mengatur orang-orang dalam periode permintaan tertinggi, misalnya bank pada hari bayaran, ketika orang-orang paruh waktu tersedia. Pemeliharaan karyawan yang berpengalaman yang mungkin meninggalkan perusahaan bila tidak ada rencana ini. Peluang pekerjaan bagi mereka yang tidak dapat atau tidak menyukai bekerja purna waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melita Rimanta. Saya bagian dari kelompok 3. Di sini saya akan membacakan tentang kerugian job sharing. Kerugian job sharing, walaupun bermanfaat untuk menghemat anggaran, rekrutmen dalam penyelesaian kinerja, job sharing mempunyai beberapa kerugian yang bila tidak ditanggulangi akan merugikan perusahaan. Kerugian tersebut antara lain, rekan yang dipasangkan dengan karyawan belum tentu cocok. Yang kedua, HRD dan manajerial harus lebih detail dan selektif dalam melakukan penilaian kinerja. Yang ketiga, berpotensi terjadi tumpang tindih pekerjaan antar karyawan jika pembagian tugas tidak berimbang. Dan yang terakhir, sistem penggajian jauh lebih rumit. Sekian pembacaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada rekan-rekan yang sudah memberi waktu kepada saya. Kali ini yang akan kami bahas yaitu jenis job sharing. Job sharing sendiri adalah pembagian tugas dan tanggung jawab posisi penuh waktu antara dua karyawan yang memerlukan pertimbangan kebutuhan perusahaan dan keterampilan dan kekuatan masing-masing karyawan.
Di sini ada dua jenis dari job sharing, yaitu twin model dan island model. Twin model, dalam twin model dua karyawan berbagi satu pekerjaan dan beban kerja yang sama di hari atau jam yang berbeda dalam seminggu. Pembagian pekerjaan diperlukan tanggung jawab bersama dan komunikasi yang efektif di antara karyawan. Saat menggunakan model kembar atau twin model, setiap mitra berbagi pekerjaan, melakukan tugas yang sama, dan memiliki tanggung jawab yang sama. Kedua mitra bekerja sama sebagai tim untuk memastikan semua pekerjaan selesai dan mereka menyelesaikan proyek dan tugas tepat waktu. Model kembar sangat bagus untuk memaksimalkan efisiensi dan produktivitas dalam peran karena kedua pasangan harus bekerja secara efektif sebagai sebuah tim. Jadi contohnya adalah satu orang bekerja pada hari Senin dan Selasa, sementara orang kedua mungkin menempati posisi yang sama pada hari Kamis dan Jumat. Kedua karyawan tersebut akan bekerja sama di hari Rabu. Jadi untuk bekerja sama di hari Rabu, mereview, membantu dan memantau kinerja satu sama yang lain. Untuk jenis yang kedua yaitu island model. Island model mempekerjakan dua karyawan untuk satu pekerjaan dan satu waktu. Akan tetapi beban kerjanya terbagi menjadi dua. Karyawan dengan spesialisasi tertentu akan lebih fokus untuk menyelesaikan tugasnya secara independen. Jadi masing-masing karyawan akan mengerjakan bagian dari suatu pekerjaan yang menjadi keahliannya. Saat menggunakan model pulau atau island model, setiap mitra berbagi pekerjaan menjadi serangkaian tanggung jawab yang berbeda dan melakukan tugas yang berbeda. Model ini membagi pekerjaan dan tanggung jawab antara mitra berbagai kerjaan berdasarkan tingkat keterampilan dan kekuatan masing-masing. Mitra untuk tampil di berbagai bidang peran mereka. Model ini memungkinkan setiap mitra untuk berspesialisasi dalam bidang tertentu untuk memaksimalkan kualitas pekerjaan mereka, karena setiap mitra memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Di bawah model kepulauan atau island model, model ini memungkinkan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan mereka secara independen satu sama lain. Salah satu contoh yaitu ada sebuah perusahaan yang membutuhkan ahli IT dengan keterampilan yang tertentu misalnya kan. Namun karena suatu kondisi perusahaan belum mampu mempekerjakan karyawan IT, maka ada dua orang karyawan yang setuju untuk menjalani job sharing, di mana kedua orang tersebut akan membagi tugas dan mengerjakan tugas yang memang mereka kuasai. Nah, ketika kebutuhan majikan dan jadwal kerja masing-masing rekan memungkinkan, atau kebutuhan dari pimpinan memungkinkan, banyak pemberi kerja membiarkan karyawan mereka memutuskan bagaimana mereka ingin membagi tugas dan tanggung jawab mereka dengan rekan kerja mereka. Demikian dari saya. Silakan dilanjut untuk yang lain berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Nindya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam job sharing. Di sini ada 4. Yang pertama ada penggajian, yaitu jika suatu karyawan menyelesaikan tugasnya dalam satu waktu, lebih mudah untuk memantau kinerja dan menetapkan upah. Yang kedua, pembagian tanggung jawab dan tugas, yaitu dua orang yang bekerja sama bisa saja membangun pekerjaan dan hasil yang lebih baik. Yang ketiga ada jam kerja, yaitu apakah jam kerja yang ditetapkan full day atau setengah hari. Dan yang terakhir 4 adalah penilaian kinerja, yaitu hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah penilaian kinerja. Sekian materi yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila materi yang saya jelaskan tidak spesifik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.